Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Yestina Desti. Dan di video kali ini aku mau share video kayak a day in my life. Jadi aku mau share video dari aku mulai daftar kursus persiapan perkawinan sampai aku kursus persiapan perkawinan sampai selesai dan akhirnya dapat sertifikat. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara daftarnya, prosesnya bagaimana, dan apa aja pembahasannya yang dibahas dalam kursus persiapan perkawinan itu, simak videonya sampai habis dan jangan sampai di skip ya. Jadi buat kita orang Katolik yang mau nikah, kita tuh harus wajib menyertakan kayak sertifikat kursus persiapan perkawinan, dan itu adalah persyaratan wajib yang harus ada. Dan itu tuh bisa dilakukan di gereja Katolik manapun, tergantung jadwalnya, karena nggak setiap gereja itu mengadakan. Awalnya sebenarnya aku kayak ngejar awal bulan Mei, aku udah harus ikut kursus persiapan perkawinan, karena awalnya rencananya kita mau nikah pertengahan Juli gitu kan, tapi ternyata kita nggak dapat jadwal koperper di awal bulan Mei. Dapat sih, cuman sudah full gitu. Dan kita udah cari ke Santo Thomas, terus ada yang ngadain online juga, terus di daerah Cibinong juga udah kita datengin, Ciluar juga udah kita datengin, dan mereka memang nggak mengadakan. Ada yang tidak mengadakan, ada yang sudah full gitu. Sebenarnya dari internet kita sempat dapat info ada di pertengahan Mei, itu ada di daerah Jakarta, tapi kita kayak daftarnya tuh harus datang ke gerejanya, dan kita bahkan harus cari alamat gerejanya itu. Terus kayak kita belum tahu juga di sana apakah online atau apakah offline. Terus kita juga kayak harus nyesuaiin jadwal kita kerja juga, jadi kita nggak ambil. Setelah aku diskusi sama Mas Doi, akhirnya kami memutuskan untuk kita ambil yang tanggal 28-29 Mei di Katedral Bogor. Nah, karena salah satu syaratnya kita harus bawa foto berdampingan 4x6, 2 lembar. Jadi kita foto dulu, terus habis itu kita ngisi formulir, dan kita langsung ke gereja, ke sekretariat Katedral Bogor buat ngasih berkas-berkasnya. Oh ya, ini aku fotonya di dekat rumah aja sih, jadi ada kayak tukang fotokopi, terus dia juga kayak bisa foto dan nyetak foto gitu. Selesai foto, aku langsung balik ke kontrakan, terus aku mau ngisi formulir yang udah aku ambil dari sekretariat. Nah, ini tinggal kita isi kayak nama calon istri, nama calon suami, tempat tanggal lahir, alamat, nomor handphone, dan parokinya gitu. Kalau misalnya buat yang bukan Katolik, itu nggak usah diisi sih kalau untuk parokinya. Dan untuk biaya administrasinya itu 250.000, terus ada sumbangan yang tidak wajib, itu kita seikhlasnya sih ngasihnya. Untuk persyaratannya itu kita harus kayak ngelampirin fotokopi surat baptis untuk yang Katolik, foto 2 lembar berdampingan ukuran 4x6, terus ada fotokopi KTP juga. Nah, ini kita udah di Katedral Bogor lagi, terus kita juga udah bawa formulir dan persyaratannya semuanya yang diperlukan. Kita mau langsung menuju ke sekretariatnya. Pada saat daftar, kita juga harus menyelesaikan administrasinya ya. Dan setelah selesai daftar, kita dapat kayak kwitansinya gitu. Ini kita udah selesai daftar dan kita mau pulang, tapi sebelum pulang kita mau nyari yang adem-adem dulu, yang dingin-dingin dulu, karena kebetulan cuacanya lagi panas juga. Di sini kita kayak cuman minum es kelapa gitu sih, tapi yang bikin ekstrim kita tuh beli es kelapanya di pinggiran rel kereta api, dan kayak serem-serem gimana gitu pas ada kereta lewat. Dan hari ini adalah tanggal 28 Mei dan hari pertama kita ikut kursus persiapan perkawinan. Ini kita udah di gereja, udah mau menuju ke aula tempat dimana kita nanti acara. Dan ini tuh kita berangkat tuh bener-bener pas lagi gerimis. Kita tadi pakai jas hujan kayak gitu, kita terobos aja pakai jas hujan sampai akhirnya kita sampai. Ini sebenarnya juga masih agak gerimis gitu kan. Untuk acara pertama di hari pertama itu kita mulai acara jam 8:30 dan kita tuh kayak harus daftar ulang kayak gitu.
Untuk pesertanya sendiri, kemarin kita ada 6 pasang, yang artinya adalah 12 orang. Dan nih, yang di belakang lagi daftar ulang. Ini belum datang semua, karena memang aku juga datangnya kayak kepagian sih, jam 8.20 kita udah datang kayak gitu. Oh ya guys, kita dapat buku, ini dia bukunya. Terus kita juga wajib pakai name tag kayak yang aku pakai gitu. Nih kayak gini nih, nggak terlalu kelihatan sih namanya. Di sini kita dapat makan makan siang 1 kali, snack 1 kali, terus kita juga kayak disediain. Jadi kalau misalnya kita mau bikin teh hangat, kopi, itu ada disediain di sana. Terus ada kayak permen juga ada. Terus kayak disediain juga air putih kayak gitu. Bawa tempat minumnya sendiri. Nah ini aku lagi minum teh hangat karena kayak cuacanya lagi dingin banget, beneran pas lagi berangkat juga kita udah hujan-hujanan, dan di luar memang cuacanya juga lagi mendung, dan kita di bawah AC kayak gini, dan ini asli parah dingin banget. Oh ya guys, selesai daftar ulang, kita langsung kayak perkenalan gitu. Jadi panitianya perkenalan, terus kita juga perkenalan kayak gitu. Sesi pertama kita tentang hukum dan moral Katolik, sesi kedua kita tentang panggilan menjadi orang tua, dan setiap sesinya itu kira-kira 1,5 jam. Selesai sesi 1 dan sesi 2 itu sekitar jam 1, dan kita kayak makan dulu gitu, makan siang. Istirahat makan kita dapat 1/2 jam, jadi jam 1:30 kita udah lanjut ke sesi ketiga. Itu kita tentang manajemen dan ekonomi rumah tangga, dan harusnya jam 15 itu jam 3 sore sampai jam 3:15 itu kan kita snack, tapi karena tempatnya mau dipakai untuk misa, jadi snacknya di skip, jadi bisa dibawa pulang snacknya. Tapi kita lanjut ke sesi keempat. Itu untuk sesi keempatnya kita tentang komunikasi suami istri. Oh ya guys, jadi setiap selesai satu sesi, kita tuh kayak dikasih kuesioner gitu. Jadi kita kayak menilai, jadi gimana tadi penyampaian pembahasannya, bagus atau tidak, terus kayak pernah dibahas sama kita atau enggak, sama pasangan atau tidak, dan kayak kita ngasih masukan ke mereka, baiknya tuh bagaimana gitu. Dan untuk pembicaranya dan untuk panitianya itu kayak baik banget, kayak mereka cukup membantu, ramah kayak gitu. Dan ada sesi dimana kita kayak ngisi kayak game sih sebenarnya, dan gimana kita mengenal pasangan kayak gitu. Jadi pertanyaan tuh kayak apa yang kita suka dari pasangan kita, terus kayak misalnya, terus kalau misalnya pasangan kita marah, kita tuh harus bagaimana. Jadi kita tuh kayak berinteraksi gitu sama pasangan kita gitu. Hari pertama kita mulai jam 8.30 dan selesai jam 16.45. Selesai acara, kita foto-foto bareng gitu semuanya, dan ini adalah yang paling tunggu-tunggu sih sebenarnya. Buat update yang pasti. Untuk hari pertama ini kita di hari Sabtu ya, dan besok kita balik lagi di hari Minggu. Tapi kalau untuk di hari Minggu, kita mulai jam 10:30, dan 10:30 itu kita daftar ulang lagi, dan jam 11 baru kita mulai sesi lagi. Di hari kedua ini kita ada 2 sesi. Yang pertama adalah spiritualitas perkawinan, dan yang kedua adalah liturgi atau tata cara perkawinan kayak gitu. Dan di hari kedua ini kita juga dapat jatah makan siang 1 kali. Terus kayak minuman, kayak kemarin sih kita masih disediain. Jadi kalau misalnya kita mau bikin teh, mau bikin kopi, itu kita bisa di situ. Nah, di sesi spiritualitas perkawinan ini lumayan seru sih, karena kayak pembicaranya itu ngajak kita berinteraksi sama pasangan kita. Jadi kayak mereka meminta kita untuk menyebutkan makanan kesukaan, minuman kesukaan, terus tempat yang udah pernah kita datengin berdua, dan tempat yang ingin kita datengin bersama pasangan. Menurut aku sesi kayak gini tuh menarik sih, karena kita jadi tahu sebagaimana sih pasangan kita mengenal kita. Terus jadi nggak bosan aja gitu, karena kan ini kita kayak setengah hari kita berada di sini, dan kita ngedengerin orang ngomong. Kalau misalnya ada sesi-sesi kayak gini kan, ngisi pertanyaan kayak gini, kita jadi kayak nggak terlalu ngantuk gitu. Oh ya guys, untuk hari kedua ini kita mulai jam 10:30 dan selesai jam 3 sore. Dan
hari itu juga selesai acara kita langsung kayak dibagiin sertifikatnya gitu. Nah ini kita lagi terima sertifikatnya. Puji Tuhan ya guys, satu step terlewati, dan minta doanya semoga ya rencananya lancar sampai nanti pernikahan dan dicukupkan semuanya. Pokoknya lancar semuanya. Itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga share video yang kalian punya. Sampai ketemu lagi, bye bye.